lanjut kelompok yang minggu kemarin kan kemarin ada yang presentasi satu kelompok. Silakan maju ke depan, monggo. Ini saya akan Mas Bab ya. Karena ada satu kelompok nanti. Oke, silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore hari ini kita akan mempresentasikan hasil PPT kita tentang pemrograman Python. Sebelum itu, saya Dek Shalka, terus ini teman saya Cynthia Aisyah Putri dan saya Azmara Sambil Putri. Saya ingat kalau kita kata saya ya. Guys, jadi sebelum masuk ke video, jadi Python itu sebuah aplikasi yang menyediakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa ini itu Python ini itu sangat berguna. Soalnya Python itu gratis, terus multifungsi, sama Python itu kayak apa ya, bisa apa aja gitu. Oke, kita masuk ke video ya. Oke guys, jadi ini sejarah dari Python. Monggo. Banyak sekali. Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh pemrograman Mazda dan terakhir sangat sederhana. Pertama pada tahun 1991 berawal dari proyek Python versi 6.2.0 yang dirilis tahun 1991. Nama Python diambil dari Python sejarahnya dimulai dengan rilis besar seperti Python 1.0 tahun 1998 dan 2.0 dan Python 3.0 yang menjadi perubahan besar terhadap kompatibel secara mundur dengan tujuan utama meningkatkan keterdataan waktu dan kesederhanaan sintaksis. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam pemrograman di Python. Kamu tidak perlu mungkin dari variasi tipe data variabel sekarang ekspresi dilakukan contoh nama sama dengan Budi umur 20 tinggi aturan persamaan variabel harus diawali dulu atau underscore, tidak boleh angka di depan, tidak boleh pakai sesuatu pasti gunakan underscore.
hindari pakai word treated sesuai dengan Y. Dua, tipe data divided. Berikut tipe data umum yang sering digunakan. Tipe data satu, INT contohnya 10,5,1000. Keterangan bilangan bulan. Float contoh 3,14,-2,5. Keterangan bilangan desimal. String contoh halo, button. Keterangan teks atau karakter. Bold contoh itu false. Keterangan nilai benar atau salah. List contoh 1,2,3. Keterangan tujuan data berurutan dan bisa diubah. Contoh 1,2,1,2,3. Keterangan kumpulan data berurutan dan bisa diubah. Contoh nama, budi, umur, tidak 20. Keterangan data pasangan K-Fabu. Set contoh 1,2,3. Keterangan kumpulan data unik tanpa duplikat. 3. Mengecek tipe data menggunakan type untuk melihat tipe data variabel. Nama sama dengan ID. Kita selesai aja, lanjut aja. Sedangkan matematika atau aritmatika. Memulai matematika adalah sumber penjelasan ilmu komputer zaman untuk melakukan operasi. Matematika berdasarkan data yang unik atau tidak. Atau plus untuk menambah nilai. Pengurangan atau minus menunjukkan nilai. Pertanyaan atau mas dari untuk mengalihkan nilai. Pembagian atau untuk membagi nilai. Menurut atau persen untuk mencari sisa hasil pembagian. Kakak untuk mengatakan. Contohnya if dan sudah bisa utama itu. If adalah data probita yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tersebut. If gunakan jika kondisi benar-benar. Kalau else gunakan jika kondisi bernilai salah. Sebenarnya nilai variabel itu 5. Nilai diisi dengan angka 75. Bila nilai lebih besar dari atau sama dengan 10. Jika kondisi benar, jalankan bin lurus. Jika kondisi salah, jalankan bin tidak lurus. Karena nilai 75 lebih besar atau sama dengan 60, maka kondisi benar atau lurus. Ini ada durasi jadi ini skip. Pertanyaan, kalau kamu mau tanya tadi masalah konsepnya kalau sama Oh iya Pak, itu namanya saya kira itu berkaitan dengan silakan boleh duduk. sekian Assalamualaikum warahmatullahi Jadi yang tadi sedikit berbeda. Kalau kemarin for sama grupnya sudah sesuai. Cuma karena ini kelompok yang sampai tadi itu ngambilnya dari TikTok. Jadi ya dari sini jelasan sebenarnya sama aja konsepnya. Jadi kalau kita mau for sama well, yang membedakan itu kalau for di situ parameternya itu kamu menentukan atau istilahnya sudah pasti. Jadi istilahnya kamu mau for i-nya berapa, itu kamu sudah menentukan di dalam parameternya. Sedangkan kalau di while kamu bisa mendefinisikan kamu start perulangannya itu dari mana. Ini yang for sama while itu sama-sama perulangan, tapi bedanya itu dari segi pengkondisian. Kalau while itu dari kondisinya kamu bisa menentukan. Nanti kita coba kita jelaskan. Dalam arti nanti kita jelaskan, saya jelaskannya langsung ke prakteknya. Wow.
cek dulu karena gini kadang teori itu lebih susah dicerna kalau kita nggak praktek. Ya betul. Oke, sekarang silakan sampean download aplikasi Android karena kita nggak di app untuk kakak sementara kakak di app. Jadi silakan download aplikasi Android namanya PyCode di Play Store. Apa? PyCode. Nah, lebih ini silakan download ini. Bisa. Yang lainnya silakan. Karena modenya beda, kamu modenya lebih pakai PyCode ya. Jadi nanti kamu modenya pakai PyCode, aku pakai Visual Code. Ya nggak ribet. Idenya kan bebas kan, yang penting intinya sama. Oh, boleh bermain itu? Semuanya, emang bebas. Kamu nggak tahu belum explore PyCode sampai mana? Kamu cuma jajal model besar kok. Tapi ini bisa buat game. Enggak. Kalau kamu mau buat game, gunakan PyCode. Itu sudah dijelaskan di apa namanya Google. Jadi kamu bisa mode pakai yang namanya PyCode ini, PyCode.org. Nah di sini. Ini game-game yang kamu mainkan itu nggak dari sini. Jadi istilahnya Python itu bahasa pemrograman. Kalau katanya simple, ya dari segi penulisan memang simple, sederhana dibandingkan bahasa pemrograman lain. Seperti tadi sampai mengambil video dari TikTok penjelasan dari for sama web, di situ sangat berbeda. Ketika kamu menulis for, kamu langsung bisa menulis langsung. For-nya itu dari iterasinya beberapa. Jadi for namanya kamu tahu. For-nya itu dimulai dari mana? I ke berapa? Di situ. Berarti I sampai 1 sampai berapa kali perulangan. Kemudian output. Sedangkan kalau di apa namanya di bahasa pemrograman contohnya Java, kamu harus mendeklarasikan dulu point find. Jadi dia hanya bisa dieksekusi jika dia di dalam function atau di dalam deklarasi main di situ. Lalu itu. Nah, ini udah di-install. Coba dulu. Tak Visual Code. Ini sih aku sebenarnya udah coba. Berarti saat kajian game gitu ya? Apa juga? Coba kalau kamu cari source code game ada banyak. Berarti kodenya di kayak lain gitu sih. Itu kayak gini, kalau kamu familiar sama Pac-Man sih mana-mana itu. Oh iya. Nah, itu juga dibuat dari Python. Kamu bisa pakai itu. Jadi kamu tinggal cari coding Python. Terus kamu kalau ingin apply atau menjalankan, karena otomatis kamu codingnya copy pakai AI. Nah, situ kamu bisa pakai ide atau aplikasi biaki. Banyak kan buat jalan. Itu nanti kita di akhir karena kita sudah belajar AI. Kita masih belajar awal. Karena kemarin kita kan di pertemuan awal kan belajar berpikir komputasional dari awal itu apa logika, algoritma seperti apa, kan kemudian mesin rumput, ya masih ingat kan? Nah sekarang kita implementasinya. Nah implementasinya di mana? Ya langsung kita belajar yang namanya Python. Walaupun kamu udah bingung, oh sih Python itu masih tanda tanya kan? Kalau Python kan pasti kan bayang mau tanda Enggak ada kalau untuk belajar pemrograman dasar. Jadi di sini kita masih belajar dasar dulu. Jadi mungkin kalau di SMP yang udah pernah dapat ibaratnya implementasi pemrograman baru pakai Scratch. Nah, sebenarnya agak mirip. Bedanya pertamanya kalau di Scratch kamu belum ke ranah coding sebulan, tapi implementasi pakai game. Contoh bedanya Scratch kan kamu buat animasi, kamu geser kucing kanan ke kiri ke atas ke bawah berdasarkan koordinat yang kamu tentukan. Kalau di sini kita langsung ke teksnya, jadi ke teks murni, nggak pakai istilahnya gambar-gambar sih animasi buat berarti. Nah di sini kita pure marketing. Yang paling penting sebenarnya kalau kamu mau belajar Python, kamu harus download dulu salah satunya kita dipakai PyCode. Jadi kamu udah punya IDE sama seperti saya di sini kebetulan saya pakai Visual Code. Kemudian di situ nanti kayak kalau di aplikasi kamu nggak usah buat file, jadi nggak perlu buat file lagi. Otomatis di situ kamu udah buat file yang namanya kayak contoh di sini ini adalah variabel untuk penamaan file yang bisa dieksekusi di Python. Standarnya itu pakai ini kita nggak bisa menjalankan fungsi Python. Nah di sini aku jelaskan dari awal cara instalasinya kalau di komputer karena kita implementasinya langsung di HP. Silakan dicoba dibuka dulu Pythonnya, Pythonnya di HP. Jadi kita ada koneksi. Wih, ini kok bisa? Oke, tes ini kayaknya.
anggap aja sama kayak gitu. Nah, di sini dasar awal kita belajar di Python paling sederhana itu kita buat yang namanya kalau itu bahasa pemrograman pertama kali yang itu example. Jadi di situ dibuat dari point main. Nah, di situ kita membuat yang namanya hello world itu panjang banget kodenya. Kalau di Python itu singkat, kamu tinggal tulis yang namanya print seperti ini, print, kemudian kamu tulis di situ. Terus kamu tuliskan di sini contoh kayak baru dunia. Dan tinggal kamu simpan, kamu bisa jalankan. Kalau di PyCode, di situ ada gambar segitiga. Ya. Nah, coba kamu klik setelah kamu ngetik ini, pasti nanti akan muncul teks namanya halo. Jalan. Udah muncul? Bisa? Kalau di saya kamu pakai laptop, nah, nanti akan muncul teks namanya halo dunia. Di sini kita belum bahas yang namanya dasar-dasar pemrograman Python, mulai dari variabel itu apa, kemudian tipe data itu apa, belum. Kita masih belajar halo dunia di sini. Hanya belajar penulisan sederhana di Python. Jangan? Enggak. Mana? Jangan lupa sih, jalan. Kenapa begini? Ya, dulu kan, Pythonnya. Nggak bisa. Sudah ini Pak. Ya, Insiden. kamu dulu. Udah saya dulu di sini Pak. Petiknya itu pakai petik dua belum. Jadi aturannya, tanpa kita aturan tulisannya di sini pertama, kamu pakai print. Jadi kalau kemarin kita belajar komputasional di algoritma itu ada inputan, ada proses, ada output. Print ini sebenarnya kalau di bahasa pemrograman lain bisa dikatakan adalah output. Prosesnya cuma jadi satu. Prosesnya apa itu? Kita menentukan isinya, inputannya yang dunia. Nanti prosesnya apa ya outputnya ini? Jadi istilahnya kita pakai print. Print di sini digunakan untuk inputkan dan menampilkan sebuah data. Tapi aslinya kalau di bahasa pemrograman lain contoh bagian kayak istilahnya apa namanya Java ya sama aja, cuma beda sifatnya apa aja. Oke, bisa jalan? Ya nggak bisa semua. Coba sih. Ini sampai variabel selesai. Kalau nggak paham nggak? Intinya print begini, kamu bisa memasukkan data itu dalam bentuk teks, contoh halo dunia, halo saya, apa. Oke, sudah paham ya. Selanjutnya kita belajar sederhana dulu beberapa variabel dari data. Nah, yang perlu sampai paham ini di sini hapus dulu. Di sini kita belajar yang namanya variabel sama tipe data. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah nama sampai nanti akan menaruh sebuah data. Di sini ada nama. Nama ini bisa dikatakan sebagai variabel. Variabel ini kamu isikan tergantung datamu. Kalau datamu kamu tulis angka 2, berarti variabel nama ini menggunakan tipe data integer atau angka. Integer itu adalah tipe data bilangan 2. Tapi kalau kamu beri petik 2 seperti ini, petik 2, kemudian kamu tuliskan result. Nah seperti ini, berarti variabel nama ini menampung data teks berisi result. Jadi nanti kalau kamu jalankan tentunya nggak jalan. Tahu kenapa? Karena result di sini untuk kamu ingin menampilkan nama result, kamu harus menambahkan yang namanya print. Setelah itu kamu panggil nama variabelnya nama. Lalu di sini jalan. Saya hapus kalau tidak jalan berulang dan muncul satu. Nah, di sini akan muncul result. Intinya print ini digunakan untuk menampilkan sebuah data. Dan kamu bisa memodifikasi karena tipe data itu kamu inputkan tergantung dirimu pengennya inputannya seperti apa. Contoh, di sini kamu juga bisa membuat bentuk berupa input data pakai input di sini. Jadi kamu tinggal ketik di situ, masukkan nama. Nah, jadi nanti kalau kamu eksekusi ini nanti jadinya seperti ini.
nanti masukkan nama. Terus kemudian kamu ketik Rizal. Waktunya itu sesuai yang kamu ketikkan ini bisa. Jadi di sini tetap namanya variabel. Yang kamu inputkan jatuhnya nanti berubah jadi tipe datanya adalah string. Nah sekarang kalau ini kamu ganti angka, variabelnya bukan nama menjadi variabel angka. Berarti variabel itu adalah nama yang kamu ketikkan bebas, tapi isinya tergantung tipe data yang kamu inputkan. Bingung? Pasti bingung. Jadi ini ada nama, ada variabel, ada tipe data. Contoh biar gampang tulis ini dulu. Ada nama Riza. Kemudian di sini ada umur. Kemudian ini tulis 30. Kemudian ada tinggi. Nah, tipe datanya 3 dulu ya. Tinggi itu kalau salah 1, 3, 5. Oke. Nah, contoh ini ada 3 variabel, ada 3 tipe data yang berbeda. Yang sebelah kiri itu namanya variabel semua. Jadi makanya kalau kamu di sini, kamu seperti ini. Nah, nanti kamu klik, kebetulan di sini aku pakai visual code, jadi muncul. Nah, di sini dijelaskan ada variabel nama berisi literal, maksudnya di situ isinya adalah text result. Nah, result ini tipe datanya adalah integer. Integer itu adalah tipe data di bahasa pemrograman apapun sama aja, dia adalah bertipe teks. Jadi kalau ada tipe data teks kayak ini result, bagio, tanda kutip ketik 2, itu namanya tipe data teks. Pokoknya ketik 2, syarat itu dono ketik 2. Lain ketik 2 pasti 1000% apa namanya string tipe datanya. Tipe datanya teks atau string. Kamu keliru integer. Iya. Sorry maaf. Jadi kalau ada ketik 2 pasti di 1000% dipastikan itu adalah tipe datanya adalah string. Sedangkan flag DE 8 bulan nggak ada komanya kayak 30 di situ, itu berarti tipe datanya adalah integer. Aku cek salah sebut karena aku tremor ngomongin integer. Tremor ngomongin. Nah ini integer. Kemudian kalau yang teks ada ketik 2-nya itu berarti string. Ya, string. Terus kalau di bahasa pemrograman kebetulan kita pakai Python, biasanya ini disebut float. Kalau di bahasa pemrograman Java itu biasanya bisa disebut double. Tipe datanya namanya double float sama aja. Cuma karena di sini kita pakai yang namanya Python. Nah, kalau ada koma di belakangnya pasti itu float. Angkanya bulat integer. Kalau ada petik 2-nya itu string. String itu tipe data teks, integer itu tipe data angka bulat. Kemudian kalau yang ada komanya float itu pecahan. Dan perlu dipahami ini yang di awal. Setiap tipe data pasti punya variabel. Kenapa? Karena variabel bertugas menampung isi dari tipe data. Dan tadi sudah dijelaskan di presentasi bagian tadi, untuk penulisan tipe data kamu sebagai variabel itu ada syaratnya. Yang penting jangan diawali dengan angka. Dan kalau seandainya terdiri dari 2 huruf, kamu harus menambahkan tulisan ke bawah. Jadi istilahnya nama huruf seperti ini. Jadi kamu harus menambahkan underline. Tahu ya? Soalnya itulah. Jadi kamu harus menambahkan meja bawah. Itu adalah syarat untuk menulis sebuah variabel. Kalau kamu pakai angka boleh lah, boleh. Tapi nanti di sini kamu harus ditaruh di belakang. Jadi kamu boleh pakai nama 1, nama 2, nama 3 boleh. Tapi angkanya harus di belakang. Dan tidak boleh diawali dengan huruf besar di bagian awal. Jadi penulisannya ini nama 1, nama 2, atau pakai yang garis bawah karena itu juga 2 huruf. Harus pakai garis pertama. Ada yang ditanyakan? Sampai sini sudah paham? Tambah lama, tambah ribet. Jadi ini pun kalau kamu ingin ambil semua, karena di sini kita belum belajar fungsi ya. Kita belum belajar yang namanya list. Nah, jadi kita lanjutnya satu-satu. Jadi kamu print di sini umur, terus kemudian print lagi di sini. Umur biru ya. Di sini apa pakai besar? Tingginya juga harus pakai kecil. Aku ngandani tambah lebih. Jadi seperti ini. Nanti kalau kamu pengen nyetak atau menampilkan di sini, jadi kamu harus mendeklarasikan atau manggil setiap variabel yang kamu ingin tampilkan. Jadi nama, umur, tinggi. Jadi cara modelnya seperti ini. Jadi nanti akan jadi nanti akan muncul seperti itu.
Rizal 30, kemudian kamu 163 lininya. Terus kalau kamu ingin menambahkan teks juga bisa. Jadi contoh seperti ini, kamu pakai petik 2, terus syaratnya kamu kasih koma. Nama saya, berarti kayak gini. Nah, kemudian kamu ketik lagi seperti ini. Umur saya. Itu kalau nanti. Nah, Itu kalau nanti. oke, kalau mau menampilkan tapi ditambah teks, kamu harus kasih koma. Terus tinggi seperti ini, kasih koma. Habis petik 2 buat tulis linknya, kamu kasih koma. Di sini tinggi saya. Nah, nanti kalau kamu tampilkan di sini hapus dulu. Saya tampilkan. Nah, tampilannya nama saya Rizal, umur saya 30, tinggi saya 163,5. Kalau kita yang akan. Ya, kalau float itu variabel angka pecahan. Jadi itu bisa. Ini dasar kan? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Belum. Pak tidak sampai paham itu. Kalau berarti. Iya, saya. Karena nanti tambah lama ya. Lumayan semua. Tapi di DPI karena iso tidak masalah. Nanti kita belajar bareng di sini. Kayak contoh tadi saya mau dijelaskan pun kadang antara ucapan dan tindakan ketik itu kadang nggak sinkron, ya kan? Jadi wajar. Saya masalah. Oke, aman ya. Oke, kalau aman sampai di sini dulu kalau dari 15. Oke, kita lanjut pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita masih bahas ini, masih bahas variabel data. Karena kita juga belum bahas boolean, penggunaan elastis, dictionary dan lain sebagainya. Nah, kalau tulis dictionary itu masuk struktur data. Itu harusnya masih lama, tapi nanti kita bahas dikit aja yang cara manggilnya seperti apa, nanti bahasa dikit. Sampai punya istilahnya ngerti lah, oh sebagainya kayak gini, tapi nanti fungsinya